Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Manajemen Keuangan akan membahas materi tentang analisis laporan keuangan yang beranggota kelompok 1 Nurul Hidayatul Mahfirah dengan NIM belakang 051, 2 Vivit Iza Rosita dengan NIM belakang 067, 3 Muhammad Anjas Radenta dengan NIM belakang 077, 4 Septiana Sari dengan NIM belakang 082. Baik, mari kita simak materinya. Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, di mana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter. Tujuan laporan keuangan secara garis besar adalah 1. Sarana informasi, 2. Pemahaman, 3. Peramalan, 4. Diagnosis, dan yang kelima evaluasi. Selanjutnya jenis laporan keuangan. Yang pertama ada neraca. Bentuk atau susunan dari neraca tidak ada keseragaman di antara perusahaan-perusahaan tergantung pada tujuan yang akan dicapai. Dengan demikian, neraca terdiri dari 3 bagian utama, yaitu aktiva, utang, dan modal. Yang kedua, laporan laba rugi. Seperti diketahui, laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, laba rugi yang diperoleh perusahaan selama satu periode. Dalam perusahaan yang berbentuk perseroan, di samping neraca dan laporan laba rugi, juga disajikan laporan laba ditahan. Laba ditahan adalah bagian laba yang ditanamkan kembali dalam perusahaan dan diakumulasi selama umur perusahaan. Dan yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan informasi atau sumber dari penggunaan uang kas pada suatu periode. Nah, sekarang waktunya kita belajar untuk menganalisis laporan keuangan. Ya, memang sih laporan keuangan udah disajikan runtut, angka-angkanya udah jelas, tapi untuk mengetahui informasi yang spesifik lagi gitu loh. Kayaknya kita juga perlu tahu caranya menganalisis laporan keuangan. Nah, gimana caranya? Ada beberapa metode, nanti kita bahas satu persatu ya. Pertama, metode index time series. Kata kuncinya time. Kenapa kok di situ kata kuncinya? Karena metode ini menggunakan perbandingan data historis. Maksudnya itu membandingkan data keuangan dari suatu periode. Biasanya periode terakhir ya, bisa tahun terakhir atau tahun berjalan dengan data keuangan di periode-periode sebelumnya. Nah, untuk analisis laporan keuangan pakai metode time series ini, kita memerlukan teknik namanya analisis horizontal. Kita langsung masuk contoh ya. Kita menganalisis horizontal dulu laporan neraca. Laporan keuangan jenisnya neraca. Misalkan kita ngambil basis tahunnya adalah 2015 ya. Nah, tahun ini dijadikan pembanding bagi pos-pos tahun 2016 gitu. Misalkan nih kita pengen menghitung salah satu pos, contohnya perubahan aset tetap ya. Besar perubahannya aset tetap dari tahun 2015 ke 2016. Ya, maka kita tinggal pertama kita kurangkan dulu nih. Besar aset tetap tahun 2016 berapa? 10.157.586 dikurangi aset tetap tahun 2015 berapa? 9.106.831 dikurangi jadilah berapa? 1.050.755. Nah, ini kan bernilai positif ya, berarti ini menandakan peningkatan. Nah, habis kita ngurangin, berarti kita akan ketemu selisih ya di antara aset tetap tahun 2016 dan 2015. Nah, selisihnya nanti kita bagi atau kita bandingkan dengan besar aset tetap tahun 2015. Jadi selisihnya tadi adalah 1.050.755, kita bagi dengan 9.106.831. Setelah itu kita kalikan 100 karena ini dipersentasekan ya. Jadilah berapa kira-kira hasilnya? 11,54%. Nah, dari angka persentase ini dapat kita simpulin ya bahwa aset tetap mengalami peningkatan dari tahun 2015 ke 2016 sebesar 11,54%.
Ya, cukup berarti lah peningkatan seperti ini. Kita masuk ke analisis horizontal laporan laba rugi, teman-teman. Ingat kalau laporan laba rugi ada penjualan bersih, kemudian laba kotor, sampai yang paling akhir nanti laba bersih. Caranya masih sama kok. Kita pakai basisnya tahun 2015 ya. Nah, jadi misalkan kita mau menghitung besar perubahan nih, kita ambil posnya. Perubahan laba usaha nih dari tahun 2015 ke tahun 2016. Berarti sama aja dengan tadi, kita tinggal ngitung selisihnya laba tahun 2016 8.707.661 dikurangi laba usaha tahun 2015 sebesar 7.939.401. Dapat angka berapa? Dikurangi 768.260. Lagi-lagi nilainya positif, berarti peningkatan. Selanjutnya sama, kita bandingkan ya selisihnya tadi, kita bandingkan dengan besar laba usaha tahun 2015. Jadi 768.260 tadi kita bagi dengan 7.939.831. Kita kalikan 100, kita persentasekan, jadilah ketemu 9,7%. Dari angka ini disimpulkan nih bahwa laba usaha mengalami peningkatan nih dari tahun 2015 ke tahun 2016 sebesar 9,7%. Gede juga ya. Sekarang kita pakai metode common size. Apa sih metode common size? Kalau tadi pakai selisih, pakai waktu ya, perbandingan waktu. Sekarang kalau ini common size ini menyajikan analisis nih dalam persentase per komponen. Maksudnya gimana? Metode ini akan memberikan informasi nih kepada teman-teman seberapa besar nih porsi suatu pos atau komponen mempengaruhi jumlah totalnya. Nah, untuk mengetahui atau untuk menganalisis laporan pakai metode ini ya, kita harus menguasai dulu nih namanya teknik analisis vertikal. Langsung aja masuk ke contoh ya. Kita menganalisis vertikal laporan neraca dulu. Kita lihat laporan neraca ada aset, kewajiban, dan ekuitas. Ingat rumusnya, aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Bener ya? Yang paling besar porsi atau total terbesar itu kan berada di aset total atau sama dengan total kewajiban dan ekuitas. Maka dari itu, nah misalkan kita mau ngitung besarnya porsi kewajiban lancar, berarti yang kita jadiin penyebutnya atau basisnya nanti adalah total aset boleh, total kewajiban dan ekuitas boleh. Misalkan kita mau menghitung porsinya kewajiban lancar, berarti kita lihat dulu tahun 2016 kewajiban lancar itu posnya nilainya berapa? Oh, ternyata 10.878.074. Nah, kemudian kita bandingkan atau kita bagi dengan total aset atau total kewajiban dan ekuitas, sama aja nilainya ya. Sebesar 16.745.695. Nah, ketika udah dibagi, kita kaliin dengan 100. Dengan maksud sama juga dipersentasekan kayak tadi. Jadilah atau ketemulah angka 64,96%. Positif lagi ya. Kok positif? Nggak ada positif anjir. Nah, dari sini bisa diambil kesimpulan nih bahwa kewajiban lancar tahun 2016 nih mempengaruhi atau punya porsi sebesar 64% terhadap total kewajiban dan ekuitas atau total aset tahun 2016. Berarti lebih dari setengahnya ya mempengaruhinya gitu. Jadi ya kalau diklasifikasikan ya lumayan besar sih pengaruhnya ya kepada aset total atau total ekuitas dan kewajiban. Masuk ke contoh kedua, analisis vertikal laporan laba rugi. Ingat, kalau tadi pakai laporan neraca itu nilai paling gede atau totalnya adalah aset total atau total ekuitas dan kewajiban. Sedangkan kalau laporan laba rugi, ini yang paling besar totalnya atau yang menjadi total itu adalah penjualan bersih. Karena semakin ke bawah kan dikurangi ya, semakin bawah dikurangi sampai ketemu laba bersih. Jadi yang dibandingnya adalah penjualan bersih. Oke, sekarang kita coba lihat kolom 2015. Kita mau menghitung besar porsinya laba bersih ya.
Kita mau ngitung porsinya laba bersih terhadap penjualan bersih. Berarti kita masukin dulu nih besar laba bersih tahun 2015, 5.851.805. Kita bagi dengan penjualan bersih berapa? 36.484.030. Dapat nilainya kita kalikan dengan 100 alias kita persentasekan. Jadilah atau dapatlah angka 16,04%. Nah, dari sini diambil kesimpulan ya bahwa laba bersih tahun 2015 memiliki porsi 16,4% terhadap penjualan bersih 2015. Ya kalau lebih disimpulkan secara sederhana lagi lah ya, laba bersih yang bisa dinikmati nih sama PT Unilever yang dicontoh tadi itu tidak sampai seperlimanya penjualan bersih ya, kan cuma 16,04% gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode komparatif untuk analisis laporan keuangan. Nah, metode ini analisisnya pakai rasio-rasio nih, pakai rasio-rasio tertentu. Nah, dari rasio-rasio ini akan memberikan informasi tentang kecakapan perusahaan terhadap suatu aspek gitu ya. Caranya dengan membandingkan suatu pos dengan pos tertentu. Nah, untuk lebih tahu gimana ini nanti ngitung rasionya, ada rasio apa aja, ngitungnya gimana, terus kesimpulannya nanti gimana gitu. Kita langsung masuk aja nih di subbab berikutnya. Pertama, ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini merupakan kemampuan sebuah perusahaan dalam melunasi utang dalam jangka pendek. Dan juga rasio likuiditas dibagi menjadi 3 bagian. Pertama ada coverage ratio, kedua ada quick ratio, dan ketiga ada cash ratio. Yang pertama, coverage ratio adalah memberi informasi tentang kemampuan aktiva dalam menutup utang lancar sehingga menggunakan perbandingan aktiva lancar dan utang lancar. Adapun yang termasuk sebagai aktiva lancar meliputi kas, piutang dagang, persediaan, dan sebagainya. Adapun juga utang lancar meliputi utang gaji, utang bank, utang dagang, dan sebagainya. Rumusnya, aktiva lancar dibagi dengan utang lancar dikali 100%. Yang kedua ada quick ratio, yakni merupakan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan mengurangi aktiva lancar dengan persediaannya. Adapun aktiva lancar yang digunakan lebih fokus pada komponen yang lebih liquid. Rumusnya quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan utang lancar dikali 100%. Yang ketiga ada cash ratio yang memberi informasi posisi kas yang dapat menutupi utang lancar dengan membanding antara kas dan aktiva lancar yang dapat segera menjadi utang kas dengan utang lancar. Rumusnya kas ditambah setara kas dikurangi utang lancar dikali 100%. Yang kedua ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini untuk memperhatikan kemampuan perusahaan dalam melunasi utangnya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang jika perusahaannya dilikuidasi. Rasio solvabilitas ini dibagi menjadi 7. Pertama ada total debt to total asset ratio yang mengukur persentase besarnya dana yang berasal dari utang baik utang jangka pendek maupun jangka panjang. Rumusnya, total utang dibagi total aktiva dikalikan 100%. Yang kedua ada debt to equity ratio yang mengukur persentase antara utang dan modal yang dimiliki perusahaan. Rumusnya, total utang dibagi modal dikalikan 100. Total assets to equity adalah rasio total aset dengan modal sendiri yang ada di dalam perusahaan.
Rumusnya, total assets dibagi modal sendiri dikalikan 100%. Ticket asset to equity adalah rasio yang membandingkan antara total aktiva tetap dengan modal sendiri. Rumusnya, ticket asset dibagi modal sendiri dikalikan 100%. Gross asset to equity adalah rasio yang membandingkan antara total aktiva lancar dengan modal sendiri. Rumusnya, gross asset dibagi modal sendiri dikalikan 100%. Inventory to equity adalah rasio yang membandingkan antara total persediaan barang dengan modal sendiri. Rumusnya, persediaan barang dibagi modal sendiri dikalikan 100%. Yang terakhir ada recoverable to equity adalah rasio yang membandingkan antara total piutang dengan modal sendiri. Rumusnya, piutang dagang dibagi modal sendiri dikali 100%. Yang ketiga ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini akan melihat tingkat aktivitas aktiva pada beberapa aset di tingkat kegiatan tertentu. Rasio aktivitas ini dibedakan menjadi 6 macam. Pertama, sales to liquid assets adalah rasio yang membandingkan antara total penjualan dengan aktiva liquid. Rumusnya adalah penjualan dibagi aktiva liquid. Yang kedua, sales to receivable adalah rasio yang membandingkan antara total penjualan dengan piutang. Rumusnya, penjualan dibagi dengan piutang dagang. Yang ketiga ada sales to investor, adalah rasio yang membandingkan antara total penjualan dengan persediaan barang. Rumusnya adalah penjualan dibagi persediaan barang. Yang keempat, sales to gross assets adalah rasio yang membandingkan penjualan dengan aktiva lancar. Rumusnya, penjualan dibagi aktiva lancar. Yang kelima, sales to fixed assets adalah rasio yang membandingkan antara total penjual dengan aktiva tetap. Rumusnya, penjual dibagi aktiva tetap. Yang keenam, ada sales to total assets adalah rasio yang membandingkan penjualan dengan total aktiva. Rumusnya, penjualan dibagi total aktiva. Yang keempat, ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan atau laba. Rasio ini biasanya menjadi patokan terhadap keberlangsungannya bisnis. Rasio profitabilitas dibagi menjadi 5. Pertama, profit margin. Untuk menghitung sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan keuntungan bersih pada tingkat penjualan tertentu. Selain itu, profit margin juga dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menekankan biaya pada periode tertentu. Rumusnya, laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Yang kedua ada gross profit. Gross profit adalah untuk memperlihatkan laba kotor yang dicapai setiap penjualan. Rumusnya, laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Yang ketiga ada net profit margin, yaitu untuk mengukur laba bersih yang dihasilkan dalam setiap penjualan atau dalam rupiah atau mata uang yang digunakan dan efisiensi. Rumusnya, laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih dikali 100%. Yang keempat, return of investment atau ROI menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang akan digunakan untuk menutup sejumlah investasi yang dikeluarkan. Rumusnya, laba bersih setelah pajak dibagi investasi dikali 100%. Yang kelima, ada return on assets
untuk memperhatikan kemampuan perusahaan dan menghasilkan keuntungan dengan seluruh aktiva yang dipunyai. Rumusnya, laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aktiva dikali 100%. Kesalahan-kesalahan dalam analisis laporan keuangan. 1. Keliru memperhitungkan persediaan barang. Persediaan dalam perusahaan dagang merupakan aset yang penting. Tentunya perusahaan akan melakukan perhitungan secara fisik untuk menyesuaikan dengan laporan persediaan yang telah dibuat sebelumnya. Bisa saja karena salah memperhitungkan membuat persediaan di akhir periode terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Hal ini nanti akan berdampak pada neraca yang ada dalam laporan keuangan. 2. Kesalahan pencatatan. Kesalahan pencatatan bisa saja terjadi sehingga nominal untuk akun yang digunakan tidak sesuai. Misalnya saja saat penjualan tunai Anda keliru membukukannya sebagai penjualan kredit. Hal ini berdampak pada hutang bertambah dan kelebihan kas saat dilakukan cash of name. Ketiga, tidak menghitung harga pokok penjualan dengan teliti. Dalam menentukan harga pokok penjualan dalam perusahaan harus memperhatikan 3 hal, yakni persediaan, pembelian bersih, dan retur. Mungkin saja Anda lupa untuk memasukkan biaya angkut dan retur untuk menghitung harga pokok penjualan tersebut. Akhirnya, harga pokok penjualan yang ditampilkan tidak akurat lagi. Keempat, tidak bisa membedakan akuntansi berbasis akrual dan kas. Pencatatan akuntansi untuk penerimaan dan pengeluaran kas terbagi atas 2 metode, yakni akrual dan kas basis. Ada perbedaan saat pencatatan kas menggunakan 2 metode ini. Misalnya saja untuk metode kas basis, biaya dicatat saat mengeluarkan uang, sedangkan akrual basis, pencatatan dilakukan saat biaya tersebut digunakan. 5. Laporan usia piutang usaha yang buruk. Bagi perusahaan dagang tentu sering mendapati penjualan secara kredit. Dalam penjualan kredit sangat perlu untuk memperhitungkan usia piutang usaha. Jangan sampai Anda hanya sibuk menjual secara kredit namun lupa menagih piutang. Bisa-bisa perusahaan kekurangan kas untuk biaya operasionalnya jika piutang tak ditagih. 6. Kesalahan penulisan desimal. Bisa saja kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan dagang karena keliru dalam menulis desimal. Bisa saja Anda harusnya menuliskan 10 juta, namun ditulis menjadi 1 juta. Kesalahan ini bisa berakibat pada nominal dalam laporan keuangan tak sesuai dengan kenyataan yang ada. Informasi yang ditampilkan dalam laporan tersebut menjadi tidak akurat dan accountable. Yang ketujuh, tidak memperhitungkan biaya angkut. Mungkin laporan keuangan Anda keliru karena lupa untuk memperhitungkan biaya angkut. Biaya angkut ini bisa timbul saat membeli barang maupun menjual barang ke konsumen. Ada beberapa ketentuan dalam pengiriman barang seperti FOB, CIF, maupun CNF. Ada biaya barang angkut yang ditanggung pihak pembeli, namun ada pula yang ditanggung oleh pihak penjual. Untuk itu, sebelum membeli pastikan dahulu ketentuan biaya angkutnya agar tidak salah dalam memperhitungkan harga pokok penjualan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.